Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kebakaran di Israel. Refleksi kezaliman dan keadilan ilahi dalam perspektif Islam. Kebakaran hebat yang melanda Israel hingga ke wilayah Yerusalem tidak hanya menjadi bencana ekologis semata, tetapi juga memantik berbagai reaksi dari umat Muslim di berbagai belahan dunia. Banyak yang memandang peristiwa ini sebagai bentuk ironi atau bahkan peringatan ilahi atas agresi yang terus-menerus dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Selama bertahun-tahun, dunia telah menyaksikan berbagai pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan di wilayah pendudukan, penggusuran rumah, blokade ekonomi, serangan udara, dan pembatasan hak-hak dasar warga Palestina. Dalam perspektif Islam, kezaliman, az-zulm, adalah tindakan yang sangat dicela. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk penindasan dan ketidakadilan tidak akan dibiarkan oleh Allah, meski pembalasannya bisa datang dengan cara dan waktu yang tak terduga, termasuk melalui bencana alam yang mengguncang kehidupan mereka. Munculnya komentar seperti, "Alhamdulillah ya Allah," dari sebagian netizen Muslim ketika mendengar kabar kebakaran tersebut, bukan tanpa dasar emosional. Ini merupakan respons spontan dari umat yang selama ini menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang tak kunjung berhenti. Ketika sebuah negara terus-menerus menebar kekerasan, membatasi kebebasan beribadah, dan bahkan melukai anak-anak serta warga sipil tak berdosa, wajar bila empati terhadap penderitaan negara penindas itu menjadi sangat rendah, bahkan berbalik menjadi euforia atas musibah yang mereka alami. Namun Islam juga mengajarkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Meskipun pelaku kezaliman layak menerima balasan, Islam tidak mengajarkan untuk bergembira di atas penderitaan orang lain, apalagi jika mereka adalah rakyat sipil yang tidak terlibat langsung dalam kebijakan kekerasan. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, "Jangan kalian bergembira karena musibah yang menimpa saudaramu, karena bisa jadi Allah akan menyayanginya dan menimpakan musibah kepadamu." Ini menjadi pengingat penting bahwa kegembiraan kita harus tetap dalam batas kesadaran, bukan dendam membabi buta. Peristiwa ini juga menjadi bahan refleksi spiritual bagi umat Islam, bahwa dalam setiap bencana terdapat hikmah dan pesan Tuhan yang harus direnungi. Bisa jadi kebakaran tersebut adalah ujian bagi rakyat Israel, tetapi bisa juga menjadi peringatan kepada dunia bahwa bumi ini lelah terhadap kezaliman yang terus dilakukan oleh penghuninya. Bencana tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu memiliki konteks sosial, politik, dan spiritual yang dalam. Dalam konteks perjuangan Palestina, Islam mengajarkan prinsip solidaritas dan pembelaan terhadap yang tertindas. Dalam surah An-Nisa ayat 75, Allah berfirman, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah di antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak?" Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam memiliki kewajiban moral untuk membela kaum tertindas, termasuk Palestina. Maka tidak mengherankan bila banyak yang melihat musibah di Israel sebagai bentuk keadilan Tuhan yang mulai menunjukkan kuasanya. Namun, reaksi umat Islam terhadap musibah ini harus tetap bijak, bukan dengan merayakan penderitaan, tetapi menjadikannya sebagai momentum untuk menyeru dunia pada keadilan, penghentian penjajahan, dan solusi damai yang adil bagi Palestina. Islam mendorong umatnya untuk menegakkan keadilan dengan cara yang mulia, bukan membalas dendam dengan kegembiraan di atas luka orang lain. Peristiwa kebakaran ini hendaknya menjadi pengingat bagi siapapun yang menzalimi, bahwa kuasa Allah meliputi segalanya. Akhirnya, musibah kebakaran yang menimpa Israel dapat menjadi pelajaran spiritual, bahwa kekuasaan bukan jaminan keselamatan, dan kezaliman pasti akan berbalas. Umat Islam sebaiknya menyikapinya dengan introspeksi, memperkuat solidaritas untuk Palestina, dan terus mendoakan agar keadilan ditegakkan di muka bumi. Sebab dalam Islam, kemenangan sejati bukan hanya ketika musuh kalah, tapi ketika umat mampu tetap mulia di tengah ujian dan tetap berdiri di atas kebenaran. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI 06690
1001398 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina. Salurkan wakaf. Pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.